Eh, ini kan hari ke-10 ya, hari ke-10, terus kayaknya saya ngomongnya masih 20 hari lagi. Tapi lambat laun waktu itu berjalan, tahu-tahu Ramadan habis, tahu-tahu Lebaran, gitu. Artinya kan kita harus juga apa ya, mengevaluasi kali ya, kita dapat apa dari Ramadan gitu. Iya betul. Jadi Ramadan yang sudah dijalani hari ini, jangan sampai mungkin secara kualitas jangan sampai sama dengan sebelumnya ya Bu ya. Iya, harus lebih baik itu kualitas ibadah, terus kualitas kebersamaan ya. Kalau kita membahasakan dengan keluarga maupun dengan lingkungan ya. Iya. Yaitu. Jadi artinya kan dari Ramadan 1445 Hijriah ya, tahun lalu ke Ramadan sekarang, seharusnya kan ilmu kita bertambah. Ketika ilmu bertambah, berarti kan ibadahnya juga harus bertambah dan lebih baik gitu kan. Nah, sekarang nih Ramadan udah dikit-dikit selesai dan kita maju bertemu dengan 1 Syawal gitu. Aku sih setidaknya berpikir gini, yang diberikan Ramadan kepada kita, pelajaran yang kita ambil dari Ramadan adalah sabar. Kenapa? Karena kan ketika Rasulullah kan ngomong gini, kalau kamu tiba-tiba ada orang yang marah-marahin kamu, orang yang maki-maki kamu, bilang aja aku lagi puasa gitu. Artinya kan hal-hal yang seperti itu tuh nggak usah dilayanin, nggak usah nggak usah dijabanin kalau orang seperti itu. Nah, kesabaran itu gitu. Iya, betul Bu. Tapi kalau maki-makinya personal sih oke ya. Ini kalau lawyer suka ada-ada aja. Iya, kadang saya juga dengan anak-anak gitu ya. Dengan anak ini kita kan ngambil pelajaran itu dari mana saja, bahkan dari anak kecil sekalipun. Aku diledekin sama temen aku, merasa dihina, merasa dicaci. Kenapa memang ya aku tuh dengan gaya seperti ini dianggap seperti ini gitu kan. Terus saya suka bilang, Kak, kalaupun dicaci ataupun dimaki seperti itu, mungkin dengan kesalahan kamu yang sedikit, terus kamu dianggap seperti anak yang bagaimana gitu ya, yang tanda kutip jelek, itu nggak akan mengurangi satu kuping kamu, tidak akan mengurangi, karena bahagia kamu tidak akan tergantung dengan makian orang itu. Iya betul ya Bu ya. Cuman kadang-kadang nih Bu, kadang-kadang lagi nih, kalau bicara harga diri, ceritanya apalagi kan kita harus menjaga harkat martabat keluarga ya. Apalagi agama ya, terutama ya, agama ini harus kita jaga, terus keluarga itu akan berpengaruh kan ya ke keutuhan. Artinya itu kalau ibu-ibu ya, kalau mungkin ibu-ibu yang rajin mencari ilmu, yang ngaji gitu, punya circle yang baik, itu mungkin dia udah nggak masalah hal seperti itu. Tapi saya di lapangan itu nggak usah jauh-jauh dari pasangan sendiri Bu. Sabar itu udah panjang. Yang mengusik kesabaran. Iya, yang mengusik kesabaran itu malah pasangan sendiri. Gimana? Artinya kan belajar sabar yang terdekat kan dengan orang yang terdekat ya. Teman tidur sendiri. Iya, teman seatap, teman serumah. Nah, berapa panjang sabar yang harus kita persiapkan? Yang katanya, kalau kata orang kan sabar ada batasnya, yang padahal sementara kan sabar itu unlimited ya. Harusnya gitu. Harusnya, tapi pada prakteknya enggak Bu. Buktinya, makanya saya bilang, Ibu Iin tadi bilang bahwa momen Ramadan ini adalah bagaimana kita supaya utuh kembali ya. Nah, kalau saya itu ingin ngajak nih, maaf gitu ya, ibu-ibu yang kemarin-kemarin ya Bu ya, yang berkonsultasi, yang minta advice, mudah-mudahan menahan Bu, nggak jadi udah nanti Lebaran kita bersama lagi dan tidak lagi nih mengajukan ke proses selanjutnya.
Seperti itu. Ya. Nah, juga kan harapannya seperti itu ya. Kita pun senang ketika rumah tangga yang tadinya sudah ingin goyang dan bahkan ingin mencari jalan masing-masing ya, itu utuh kembali. Iya, tapi gimana ya? Tapi artinya kan gini deh, Din. Ketika orang cerita sama kita, saya sebagai praktisi pendidikan, Dini sebagai lawyer gitu kan, dan meminta Dini untuk mencari solusi dari sisi hukum gitu kan, kita hanya paling jauh, kita hanya memberikan empati kita sama orang tersebut kan, tapi kita nggak ngalamin, kita mencoba membayangkan doang kan, membayangkan doang bagaimana kalau kita ada di posisi itu kan, seperti itu gitu kan. Nah sehingga ketika kita ngomong sabar ya Bu gitu, sabar ya Bu, dia akan sangat bisa ngomong, Ibu nggak ngerasain sih apa yang saya rasakan. Iya, gitu. Betul. Jadi meminta kesabaran dari dia juga nggak gampang menurut aku. Betul, minta kesabaran. Kalau ke kita nih datang seorang ibu, ada ya calon klien lah kalau kita bahasanya seperti itu ya, untuk minta advice. Saya tuh suka gini Bu, Ibu sudah, karena kita ini bingkainya adalah agama Islam ya, sebagai Muslim tentunya kita inginkan sesuatu yang terbaik ya. Ibu sudah istikharah belum? Oh, tetap ya? Iya, tetap. Kalau saya advice calon klien seperti itu, istikharah belum. Yang kedua, Ibu punya tempat nggak? Mungkin ustazah, guru ngaji, atau teman keluarga yang terdekat yang bisa melihat permasalahan itu secara objektif. Jadi tidak ada keberpihakan di situ. Makanya ketika saya sudah datang Bu, saya sudah mantap. Kalau Ibu sudah mantap, boleh kita telusuri apa penyebabnya. Kalau memang itu secara bingkai hukum masuk ke dalam hal-hal yang akan mengarah ke yang Ibu mau, saya tanya lagi maunya. Bener Bu, bahkan Bu, saya bilang gini, saya nggak mau Bu, Bu Dini, saya tetap harus ingin berpisah. Oh gitu. Sekarang gini Bu, kalau suami Ibu ada di depan mata saya, saya panggil nih security orang buat gebukin suami Ibu, gimana? Terus bilangnya gini, ya nggak apa-apa, biarin aja. Dingin gitu ya? Berarti kan dia udah mantep Bu. Tapi kalau ada ini, kalau saya memang sedikit agak ekstrim ya, maksudnya agak mengajak, menguji maksudnya mengajak kita logikanya seperti ini gitu ya. Karena hukum itu bicara bukti, tidak bicara asumsi. Nah, kalau bilangnya, ya kasihan lah Bu, gitu. Masih ada cinta? Iya, masih ada cinta. Saya akan sampaikan, begini Bu, rumah tangga itu harus begini. Tentu treatmentnya akan berbeda. Tadi mungkin dari sisi memberi empati, memberi dukungan moral. Kalau kita mungkin, ya coba lagi lah Bu. Kalau memang belum memenuhi syarat nih ya, salah satunya 6 bulan berturut-turut gitu ya, ya udah silahkan diulang kembali. Tapi kalau sudah mantap, bener nih, kenapa enggak? Kalau urusan nafkah, ya nanti kalau ngasih uang saat ini suami Ibu datang memberikan segepok uang, apakah Ibu mau kembali? Ya enggak, tetap nggak mau. Gitu. Berarti udah mantap. Artinya dia sudah melewati tahapan-tahapan itu, empati dari orang terdekat, istikharahnya, mungkin konsultasinya seperti apa. Oke, baik, kita akan mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya. Itu ya, ada tahap-tahapannya memang Bu. Nah, seperti itu. Iya. Jadi memang gimana ya? Masalah-masalah dalam keluarga ini kadang-kadang apa ya? Mengorek hati kita, yang kita bikin ikutan sedih gitu Din. Tapi ada juga yang menggelitik gitu. Jadi saya punya pengalaman ini. Jadi ada taruhlah jamaah pengajian gitu ya, jamaah pengajian. Terus dia bolak-balik lah, dia curhat tentang suaminya gitu, yang di kepala saya, dan dia juga sepakat bahwa apa yang dilakukan suaminya itu
di luar nurul gitu. Di luar nurul gitu kan. Artinya sudah nggak bisa ditoleransi sebenarnya sebagai seorang istri gitu, apa yang dilakukan oleh suaminya itu gitu kan. Terus kayak begitu sampai di suatu ketika dia bilang begini, saya udah nggak bisa sabar lagi Bu Iin. Jadi kalau Bu Iin ngomong sabar-sabar itu sebenarnya saya udah nggak bisa sabar lagi dengan kondisi saya seperti ini. Walaupun pada akhirnya dia bertahan juga di rumah tangga itu. Sampai kemudian kan udah banyak gitu ceritanya, artinya saya juga udah kebayang apa yang diderita oleh si ibu itu. Akhirnya saya ngomong gini, saya kayaknya pernah baca riwayat deh gitu kan, saya pernah baca riwayat. Di riwayat itu ngomongnya tuh begini, apabila ada seorang istri dia bersabar dengan apa yang dilakukan oleh suaminya kepadanya, maka kelak nanti di surga Allah membangunkan rumah untuknya seperti rumah Asiyah istri Fir'aun gitu kan. Masya Allah. Amin gitu kan. Oh gitu kan. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata itu masih zaman SMS tuh, zaman dulu banget gitu, zaman SMS. Ternyata SMS itu dibaca oleh suaminya. Lalu saya ditelepon. Oh gitu. Ditelepon. Terus suaminya tuh bilang begini, Ibu jangan ngajarin yang enggak ya sama istri saya. Loh, siapa yang ngajarin yang enggak Pak gitu? Istri Bapak ngaji sama saya. Ya saya ngajarin ngaji. Masa Ibu bilang saya Firaun? Jadi itu udah baper ya, maksudnya udah ngerasa bahwa gimana sampai itu Firaun. Lagi-lagi Bu dilihat nih, apa hal-hal yang tidak bisa ditoleransi tersebut. Karena banyak permasalahan nih Bu. Iya. Maaf, Okay. Suami yang berselingkuh, terus suami yang ada yang menikah lagi, terus ada yang ya seperti itu hal-hal atau melakukan Maksudnya kekerasan. Nah, konteks permasalahan rumah tangga tersebut maksudnya yang tidak bisa ditoleransi lagi oleh istrinya gitu. Kira-kira apa gitu. Nah, kita harus lihat lagi kalau memang itu lagi-lagi memenuhi unsur yang memang ya tidak sesuai norma, apalagi tidak sesuai hukum ya, itu harus sudah ada jalan keluarnya. Makanya apa? Kembali lagi apa permasalahan konteksnya? Gimana ya? Kayaknya memang berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram. Mungkin orang sekarang gampang bilangnya ngomongin zina gitu kayaknya Bu Dini ya. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi mungkin atau gimana nih? Jadi bisa jadi di kondisi-kondisi yang seperti itu, apakah istri itu tidak perlu memperpanjang kesabarannya gitu? Itu ya. Karena ini sih ngomong nih konteksnya perlindungan hukum loh, Din. Iya betul. Gini, kita lihat dulu permasalahannya. Tadi kita kan melihat bahwa itu adalah sebuah perzinahan. Ini perlu pembuktian nih. Pembuktian artinya ketika ketemu, mungkin istrinya bertemu dengan komunikasi dengan lawan jenis, atau bukti dari luar istri suaminya seperti apa dan seterusnya. Itu kan banyak hal-hal yang membuktikan ya. Banyak faktor-faktor yang mendukung ke pembuktian seperti itu. Bahkan pengakuan dari suaminya sendiri pun bisa didapatkan bahwa suaminya melakukan hal tersebut. Betul, melakukan hal tersebut. Betul. Gitu. Nah, itu secara hukum itu udah kategori zina, Bu. Zina apa? Zina itu tindak pidana. Oh gitu. Diatur dalam. Jadi bukan mau sama mau tuh gak apa-apa gitu. Maksudnya si suami mau melampiaskan syahwatnya kan gini misalnya kan. Si perempuan mau menerima uangnya gitu. Karena apa? Karena salah satu pasangan, apa itu perzinahan secara hukum? Ketika seseorang yang sudah mempunyai pasangan melakukan hubungan dengan orang lain, itu mau dari istri mungkin suaminya melakukan hubungan khusus dengan perempuan lain, atau si istri juga dengan laki-laki lain, itu udah masuk kategori perzinahan dan itu sudah masuk dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi maaf nih, maaf lagi ya. Kalau misalnya ada seorang istri
secara dan bisa dibuktikan bahwa seperti yang barusan disampaikan oleh Dini, berarti dia boleh mengadukan kondisi itu Boleh. dan meminta, istilahnya apa? Meminta tindakan tindakan hukum tindakan selanjutnya. hukum maksudnya gitu. Kembali lagi, kategori perzinahan adalah delik aduan. Artinya apa? Ketika istri mengadukan, itu akan diproses secara hukum, Bu. Tapi kalau tidak mengadukan, artinya dia merasa akan bertahan gitu. Ya lagi-lagi pilihannya tetap panjang sabar. Sabarnya ditambah gitu kan. Tapi kalau memang si istri merasa ini sebuah, ya kalau kita melihat kacamata hukum itu jelas sebuah persinahan. Tapi kembali ke delik aduan. Delik aduan ketika istri ingin mengadukan hal tersebut itu bisa akan diproses secara hukum. Tapi kalau istri tidak mengadukan, lagi-lagi kompensasinya adalah bertahan dan bersabar dengan situasi seperti itu. Jadi jelas itu kan. Oke. Luar biasa ya. Jadi artinya apa ya, menjaga keutuhan keluarga, membuat keluarga itu tetap tentram, kemudian suami dan istri saling berkomunikasi dengan baik. Itu kan ternyata itu bukan sesuatu yang gampang diupayakan. Betul. Gampang diupayakan. Jadi harus punya kesadaran dari masing-masing pihak gitu kan. Udah malam, Din. Betul. Ngobrolnya udahan ya. Iya. Tapi jangan lupa teman-teman, nantikan episode selanjutnya. Mungkin kita akan mengangkat kisah-kisah ya yang kita bisa itu ambil. kisah-kisah nyata dong. Kisah nyata. Kita bicara kenyataan. Iya benar-benar. Kita bicara kenyataan. Iya. Nah jadi mungkin keluarga kita damai dan aman maksud saya. Damai-damai saja, tidak ada hal-hal yang berarti gitu ya. Tapi kita nggak tahu loh, di luar sana ternyata banyak yang memerlukan pertolongan hukum misalnya. Nah, di podcast Solusi ini bersama kami ada solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.